Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih yang sudah menyaksikan video-video saya mengenai materi kajian terhadap manuskrip Nusantara. Dalam materi kali ini saya akan menjelaskan lanjutan dari materi-materi saya sebelumnya. Kalau di materi minggu lalu saya sudah menjelaskan mengenai beberapa metode yang bisa digunakan dalam penelitian filologi. Nah, pada materi hari ini saya akan menjelaskan mengenai secara lebih spesifik lagi, yaitu tentang tahapan dan langkah dalam melakukan penelitian filologi. Silakan disimak penjelasan saya. Karena ini nanti yang akan menentukan kalian bagaimana kalian nanti bisa mengerjakan tugas untuk tugas akhir semester, yaitu mengenai penelitian tentang manuskrip berdasarkan tahapan dan langkah-langkah yang akan saya jelaskan dalam video kali ini. Oke, saya sudah menjelaskan beberapa hal ya mengenai metode-metode yang bisa digunakan dalam penelitian manuskrip atau filologi. Nah, adapun langkah secara spesifik yang harus kalian lakukan ketika mau melakukan penelitian terhadap manuskrip, yaitu ada beberapa langkah yang harus kalian lakukan terlebih dahulu, mana yang didahulukan, mana yang dinomorduakan dan diakhirkan dan sebagainya, sehingga silakan disimak. Yang pertama, langkah pertama yaitu kalian harus menentukan teks mana yang akan kalian kaji. Nah, pertama ini harus jelas ya, kalian harus menentukan kira-kira teks apa yang akan kalian kaji, objek manuskrip yang berisi tentang teks yang seperti apa. Nah, beberapa pertimbangan yang perlu kalian cermati yaitu mengenai pilih teks-teks yang itu sesuai dengan bidang background kalian. Jika kalian jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir, ya tidak terlepas dengan manuskrip atau naskah yang teksnya berisi tentang tafsir, tentang ayat-ayat Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, jika kalian misalkan kalian ada di jurusan ilmu hadis, ya tentang teks-teks hadis seperti salinan-salinan teks tentang hadis-hadis arba'in itu juga banyak. Ataupun yang jurusan ilmu tasawuf, nah itu banyak teks-teks tasawuf, akidah atau tauhid. Nah, itu banyak juga manuskrip-manuskrip yang memuat tentang teks itu. Nah, itu harus kalian tentukan di awal mengenai memilih teks sesuai background dari latar belakang kalian sendiri. Yang kedua adalah harus mempertimbangkan apa pentingnya teks itu kok menjadi objek yang penting untuk kalian kaji. Itu harus dipertimbangkan ya, karena nanti akan menentukan untuk mempermudah langkah berikutnya dalam melakukan penelitian. Nah, setelah itu kalian juga perlu melakukan pembacaan atau literatur review terhadap karya-karya yang terkait atau referensi-referensi yang terkait dengan teks yang akan kalian kaji. Itu karena nanti untuk menentukan apakah yang kalian kaji nantinya apakah sudah ada yang melakukan penelitian atau memang penelitian kalian menjadi suatu penelitian yang baru nantinya hasilnya. Nah, yang di slide ini saya artikan dengan pastikan teks itu belum diteliti. Nah, itu gunanya melakukan pembacaan terhadap penelitian-penelitian yang sebelumnya. Nah, langkah kedua yaitu lakukan inventarisasi, yaitu penelusuran terhadap keberadaan naskah-naskah yang terkait dengan yang akan kalian kaji. Nah, kalian bisa mengecek dalam katalog-katalog, buku, artikel-artikel, ataupun kalian bisa juga terjun langsung ke lapangan ya, yaitu bisa ke perpustakaan atau ke museum atau ke keraton-keraton yang menyimpan manuskrip-manuskrip Nusantara. Nah, bisa jadi teks yang akan kalian kaji itu juga ada salinannya di beberapa tempat tersebut. Ataupun jika tidak memungkinkan untuk pergi langsung ke tempatnya, ke perpustakaan atau ke museumnya, kalian juga bisa searching atau mencari di website, yaitu melalui online daring ya.
Di website juga banyak website yang sudah menyediakan manuskrip-manuskrip secara digital seperti itu, dan itu bisa kalian akses. Nah, itu langkah kedua untuk menelusuri apakah teks yang akan kalian kaji itu merupakan teks naskah tunggal atau ada salinan-salinan yang bisa ditemukan di beberapa tempat yang lain. Itu harus dilakukan terlebih dahulu. Yang ketiga, setelah kalian menentukan atau sudah mendapatkan beberapa naskah yang sama dengan naskah yang akan kalian kaji, maka langkah berikutnya yaitu kalian melakukan pendeskripsian terhadap naskah tersebut. Kalian perlu mendeskripsikan dari fisik naskahnya, ya ini saya tidak menjelaskan tentang teksnya, tapi yang saya jelaskan di sini adalah deskripsi naskah. Deskripsi naskah ini berarti menyangkut apa? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di materi-materi sebelumnya tentang ilmu kodikologi, tentang kertas, lalu juga tentang sampul, kemudian tentang aksara. Nah, itu kalian deskripsikan, yaitu tentang kondisi fisiknya. Di situ saya sebut kondisi fisik naskah, deskripsikan, ceritakan, jelaskan. Nah, kemudian kalian di deskripsi naskah ini juga bisa menyinggung tentang cerita isi teksnya secara singkat. Nah, teks ini, misalkan teks ini berbicara mengenai tafsir Al-Quran, dari surat Al-Baqarah sampai surat Ali Imran. Nah, misalkan seperti itu cerita singkat dari isi teksnya. Untuk penggambaran awal, bagaimana teks itu disajikan, atau bagaimana peneliti nanti akan mengungkap isi teksnya seperti apa gambarannya, itu perlu disajikan di dalam deskripsi naskah. Yang berikutnya yaitu kalian juga perlu mengungkap identitas pemilik naskahnya, atau juga bisa mengungkap waktu penyalin atau penulisan dari teks tersebut, dan juga tempatnya, keberadaan naskah tersebut di mana dan sebagainya. Nah, di dalam langkah yang ketiga ini, kajian kodikologi berjalan ya, dipraktekkan ya untuk mendeskripsikan itu, seperti dari sisi sampulnya, lalu kemudian iluminasi yang mungkin ada dalam naskah tersebut, dan beberapa hal yang lainnya yang sudah saya jelaskan di dalam materi-materi sebelumnya. Nah, itu masuk dalam langkah ketiga ini. Nah, ini ada contoh deskripsi naskah, bagaimana mendeskripsikan naskah dalam suatu bentuk teks laporan penelitian ya. Nanti bisa kalian lihat, ini contoh yang saya ambil dari suatu penelitian skripsi ya, skripsi seseorang yang di pertemuan sebelumnya juga saya sudah menjelaskan kan, bentuk contoh skripsinya itu seperti apa, contoh judulnya, lalu kemudian bahasan deskripsinya secara singkat seperti apa. Nah, ini saya akan lanjutkan dari contoh skripsi yang sama ya. Nah, contoh mendeskripsikan naskahnya seperti itu, bisa kalian contoh ketika kalian melakukan penelitian manuskrip. Nah, tidak per poin. Kalau di dalam contoh ini dideskripsikan secara per poin ya. Yang pertama tentang bagian naskah, dipoinkan kondisi naskah seperti apa, warna tintanya seperti apa, lalu kemudian tebal naskahnya, jumlah halaman, lalu baris. Baru yang kedua tulisannya itu aksaranya apa, ukuran tulisannya seberapa, dan seterusnya. Ini contoh saja ya, nanti agar kalian mempunyai gambaran bagaimana mendeskripsikan naskah dalam bentuk laporan penelitian nantinya. Ini ataupun kalian bisa juga membuatnya dalam bentuk paragraf, itu juga boleh. Itu terserah dari pengkaji atau peneliti gimana menyajikan deskripsi naskah tersebut. Nah, yang berikutnya yang harus kalian lakukan setelah mendeskripsikan naskah, yaitu kalian juga mencoba untuk membandingkan kondisi naskah dan teks antara satu naskah dengan naskah yang lainnya jika naskah tersebut ditemukan lebih dari satu. Nah, dilakukan jika naskahnya adalah naskah jamak, yaitu lebih dari satu. Fungsinya apa? Kalian perlu membandingkan ini karena kalian perlu membandingkan kondisi naskah dan teks dari naskah yang lebih dari satu itu. Fungsinya adalah untuk mempermudah kalian nanti ketika menentukan metode penelitian filologi apa yang digunakan. Apakah metode penelitian standar, landasan, gabungan, campuran, dan beberapa metode yang lain yang sudah saya jelaskan di pertemuan yang lalu. Jika kalian masih lupa atau masih bingung dengan metode-metode penelitian filologi, nah bisa kalian flashback untuk melihat materi saya sebelumnya ya, jika kalian agak-agak lupa dengan materi itu. Nah,
ini langkah yang perlu kalian lakukan selanjutnya. Nah, ini contoh bagaimana perbandingan teks atau perbandingan naskah itu seperti apa. Ini hanya sekedar contoh, nanti kalian bisa mengembangkannya sendiri ya. Tapi yang jelas maksudnya di sini adalah kalian tidak langsung menentukan naskah atau teks mana yang kalian teliti, tapi kalian sudah melalui proses perbandingan terlebih dahulu baru menentukan mana naskah atau teks yang akan kalian kaji. Nah, di naskah yang sama tentang manuskrip syair Kanjeng Nabi, peneliti di sini sudah membandingkan dengan cara melakukan inventarisasi dari beberapa katalog dan museum ya. Di situ dijelaskan bahwa untuk naskah yang ada di Museum Putantular, dari 310 hanya ada 1 naskah yang berbentuk serat. Nah, yang hampir mirip dengan naskah serat Kanjeng Nabi ini. Ya, dan juga dari penelusuran di beberapa katalog, ternyata penulis atau peneliti tidak menemukan. Nah, di dalam pernyataan di sini penulis menjelaskan bahwa penulis tidak menemukan syair SKN, ini maksudnya singkatan dari judul manuskripnya ya, syair Kanjeng Nabi. Akan tapi naskah-naskah yang ditemukan hampir mirip, tapi hanya sebatas penjelasan mengenai sejarah Nabi dan sejarah mengenai Isra Mi'raj Nabi seperti itu. Nah, itu contoh mengungkapkan perbandingan teks ya. Perbandingan teks. Nah, jika memang tidak menemukan ya jelaskan, tapi jika menemukan tapi hampir sama ya itu juga jelaskan. Nah, di situ fungsinya untuk mengetahui bahwa kalian proses untuk menentukan teks itu tidak hanya langsung menentukan, tapi ada proses analisis dulu, yaitu melakukan perbandingan. Oke. Nah, kemudian tadi berikutnya kan perbandingan ini untuk menentukan metode. Nah, setelah tadi sudah melakukan perbandingan, maka perlu ditentukan metode yang digunakan. Nah, di sini dijelaskan kan setelah membandingkan dengan beberapa naskah yang ada di beberapa tempat, maka penulis menjelaskan berdasarkan katalog-katalog tersebut, naskah syair Kanjeng Nabi merupakan naskah tunggal. Hanya terdapat 1 edisi naskah. Oleh sebab itu, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah naskah tunggal. Nah, itu maksudnya ketika membandingkan dari hasil bandingan itu akan bisa menentukan metode yang akan digunakan itu metode naskah tunggal ataukah naskah jamak. Jika naskah tunggal itu nanti menggunakan metode apa kritis dan sebagainya, atau jika naskah jamak menggunakan metode landasan, campuran, gabungan atau yang lainnya. Nah, itu fungsinya dan seperti ini contohnya. Penjelasannya seperti itu harus disampaikan. Kemudian langkah berikutnya yaitu kalian perlu membuat suntingan teks. Nah, setelah membandingkan lalu kemudian menentukan metode, langkah berikutnya adalah membuat suntingan teks. Dan inilah goal atau output dari penelitian filologi ya, yaitu hasil suntingan teks. Nah, syaratnya tahapan sebelumnya, tahapan yang sudah saya jelaskan barusan itu sudah dilakukan dengan baik dan benar ya. Nah, setelah itu harus menentukan edisi yang diinginkan. Nah, kemarin saya sudah jelaskan bahwa ada edisi faksimil, ya kan? Ada edisi apa lagi? Nah, silakan di flashback penjelasan saya di materi sebelumnya. Nah, itu kalian tentukan kira-kira metode atau kajian yang akan kalian lakukan. Nanti outputnya itu edisi apa yang digunakan. Apakah edisi digitalnya, apakah edisi transkrip tulisan ulangnya, atau seperti apa. Itu harus ditentukan. Dan suntingan ini kalian perlu memperhatikan mengenai metode yang digunakan tepat dan konsisten. Metode yang digunakan harus tepat. Kalau itu naskahnya jamak, ya metode naskah jamak itu apa saja itu yang harus digunakan. Jika naskah tunggal, maka metode naskah tunggal yang seperti apa yang harus digunakan. Yang sudah saya jelaskan di materi sebelumnya. Nah, ini output yang saya jelaskan barusan, bahwa penelitian filologi itu adalah outputnya menghasilkan teks yang sudah divalidasi kebenarannya. Baik itu tadi penulis dari deskripsi naskah tadi, lalu judulnya, lalu suntingan yaitu perbaikan bacaannya, dan lainnya bisa dengan melalui transkripsi dan transliterasi. Nah, itu output dari penelitian filologi. Nah, ini contoh suntingan yang bisa kalian lakukan atau kalian jadikan contoh ya. Ini tidak paten ya, tidak ada kepatenan dalam bagaimana
ada bentuk khusus nggak dalam menyampaikan suntingan? Tidak ada. Nah, contoh penelitian syair Kanjeng Nabi ini, contoh suntingan teksnya seperti ini, bahwa hasil suntingan teks syair Kanjeng Nabi, nah dijelaskan ini paragraf 1. Nah, disampaikan, lalu jika ada bacaan yang perlu dibetulkan itu diberi yang disebut dengan aparatus kritis ya, atau kalau di sini bentuknya adalah footnote ya. Di pertemuan lalu saya jelaskan aparatus kritis biasanya menggunakan bentuk footnote. Nah, di sini di bentuk footnote juga ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini merupakan simbol bahwa di kata-kata yang ada footnote-nya ini, ada angkanya ini, bahwa di situ ada perbedaan atau pembentulan nantinya oleh si peneliti. Nah, ini hasil suntingannya. Ya, ini hasil suntingannya. Nah, di sini nah, syair. Nah, di sini di teks aslinya adalah syair. Nah, suntingannya yang benar menurut disunting oleh penulisnya yaitu adalah syair. Nah, syair yang benar. Kemudian faras. Nah, suntingannya adalah frase. Nah, awalnya adalah faras. Nah, yang benar di sini sebenarnya peneliti sudah menjelaskan juga di sini di dalam teks suntingannya, tapi ada penjelasan lanjutan dalam berbentuk tabel untuk mempermudah pembaca ketika melihat kesalahan atau pembenaran dari tulisan-tulisan yang salah dalam teks tersebut. Atau juga di sini adalah fikir. Nah, asalnya di dalam naskahnya itu bentuknya adalah fikir, ternyata yang benar itu adalah pakai P, pikir. Nah, itu merupakan contoh suntingan itu seperti ini, ya, yang menggunakan aparatus kritis, yaitu bentuk simbol-simbol yang ada nanti dijelaskan lebih lanjut apa pembetulannya, bagian apa, dan seterusnya. Nah, sebelum melakukan suntingan itu, kalian perlu mengetahui, nah, yang kalian jadikan dasar dalam penyuntingan itu apa? Di sini dijelaskan bahwa dasar-dasar penyuntingan teks terhadap naskah syair Kanjeng Nabi, yaitu yang pertama, ejaan dalam penyuntingan mengikuti pedoman. Nah, berarti nanti penyuntingannya itu tidak terlepas dengan pedoman EYD. Kemudian variasi ejaan S dan SY, H dan KH, T dan TH disederhanakan sesuai ejaan sekarang. Nah, disesuaikan dengan ejaan yang terkini. Nah, kemudian yang ketiga, teks SKN disunting dalam bahasa Jawa, halaman demi halaman berdasarkan ciri sebuah syair atau puisi. Nah, bentuknya menyuntingnya itu dibuat seperti edisi dalam bentuk penyampaian syair atau puisi. Makanya tadi bentuknya seperti ini kan. Nah, bentuknya seperti syair dan puisi kan dalam menyampaikan, menuliskannya seperti itu. Dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa sebelum melakukan suntingan, peneliti harus menentukan dasar-dasar atau patokan yang dijadikan pedoman peneliti ketika menyunting itu apa, bagaimana langkahnya. Nah, ini sangat penting bagi saya, perlu untuk disampaikan terlebih dahulu agar mempermudah pembaca juga untuk membaca mana yang suntingan, mana yang teks asli. Nah, langkah berikutnya yaitu melakukan alih aksara dan bahasa. Nah, fungsi dari langkah ini yaitu untuk mempermudah orang di masa sekarang dalam membaca teks naskah tersebut. Karena bahasa masa lalu dengan masa kini kan bisa jadi berbeda ya, ada berbeda, ada yang tidak. Nah, untuk menanggulangi perbedaan-perbedaan itu, maka alih aksara dan alih bahasa itu diperlukan. Kemudian penerjemahan dilakukan, maaf ini salah ketik ya, penerjemahan dilakukan berdampingan dengan suntingan teks. Nah, biasanya ketika selesai melakukan suntingan teks, nah di bawahnya itu dijelaskan hasil terjemahan dari teks tersebut. Nah, ini untuk mempermudah pembaca mengetahui asli tulisannya dan juga memahami maksud sesuai bahasa yang familiar dalam dunia keseharian masyarakat atau masyarakat pembaca di masa sekarang. Nah, ini contoh transkripsi dan transliterasinya. Nah, alih tulis ya, alih tulis dan alih tulisan ulang dan alih aksara. Sini hasil transliterasinya. Kalau transkripsi kan tulis ulang kan, tulis ulang itu ya kalau bentuknya pegon ya ditulis pegon lagi, itu yang dimaksud dengan transkripsi. Kalau transliterasi adalah alih
aksara, dan contohnya seperti ini. Tadi kan dijelaskan tulisannya kan ibtida miwiti ingsun. Nah, awalnya di dalam teks aslinya itu berbentuk huruf aksara pegon ya, tapi dilakukan transliterasi, yaitu ditulis dalam bentuk huruf Latin, aksara Latin seperti ini. Itu yang disebut dengan transliterasi, dan itu perlu kalian lakukan. Setelah transliterasi, perlu melakukan penerjemahan yang fungsinya tadi untuk mempermudah pembaca dalam memahami teks tersebut. Dan contoh penerjemahannya seperti ini. Ini sama dengan bentuk transliterasinya ya dalam penyampaiannya ya. Nah, untuk mempermudah pembaca juga, mana yang transliterasi, mana yang itu terjemahan dari teks tersebut. Contohnya seperti ini. Ini bisa kalian tiru juga, atau kalian mau membentuknya seperti paragraf juga diperbolehkan. Itu tidak ada bentuk yang paten yang harus dilakukan atau dicontoh seperti itu. Nah, ada beberapa akademisi atau peneliti yang menambahkan bahwa tidak berhenti di situ saja dalam melakukan penelitian terhadap manuskrip-manuskrip tersebut, tapi harus ada penambahan terhadap analisis isi dari teksnya. Nah, dan menyambungkan memahami teks tersebut sesuai konteksnya, terutama konteksnya di masa sekarang. Dan di naskah yang sama, di penelitian di dalam skripsi tersebut, di situ dijelaskan isinya ya, isi dari teks syair Kanjeng Nabi, dan contohnya seperti ini. Ini bisa kalian lihat bahwa disampaikan bahwa ternyata dalam naskah syair Kanjeng Nabi, teksnya itu menjelaskan tentang beberapa aspek. Di antaranya adalah tentang aspek nilai ibadah. Nah, ada beberapa aspek nilai ibadah yang disampaikan oleh penyalin atau penulisnya tentang teks itu, ternyata memuat tentang beberapa nilai ibadah yang dilakukan, yaitu dengan mengutip ayat-ayat Al-Quran, lalu juga mengutip beberapa konsep dakwah. Di sini dijelaskan sementara ada berdakwah masuk dalam suatu kegiatan jihad. Nah, itu hasil analisis dari pembacaan terhadap teksnya, dan itu perlu untuk disampaikan jika mengacu beberapa tambahan penjelasan dari pengkaji yang yang akhir-akhir ini, bahwa tidak berhenti dalam suntingan teks saja, tapi juga perlu mengungkap isi atau makna dari teks tersebut. Nah, itu beberapa langkah dan tahapan yang perlu kalian lakukan ketika melakukan penelitian terhadap manuskrip-manuskrip. Silahkan kalian amati, kalian pahami, dan nantinya karena langkah-langkah ini juga kalian akan lakukan ketika melakukan pengerjaan tugas akhir semester ya. Saya akan menugaskan kalian untuk membuat penelitian kecil-kecilan mengenai manuskrip yang itu balik lagi kalian sendiri nanti yang menentukan sesuai tahapan dan langkah yang sudah saya jelaskan dalam materi kali ini. Oke, terima kasih, semoga memberikan manfaat. Ketemu lagi dengan materi satu lagi di pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.